Saya punya kawan datang ke rumah, belajar tak jelas gurunya siapa. Kawan sekolah. Masuk, Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, lama tak jumpa kawan ni, masuklah. Apa khabar wap? Kata dia. Baik. Waktu itu saya belum lah macam ini, jamaahnya belum ramai begini. Masihlah 2-3 tempat, masih banyak kosong. Jadi masih banyak waktu-waktu kosong. Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana pekerjaan? Bagus. Sehat, sehat. Duduklah. Aku dengar semua ni bertasbih ni, kata dia. Wah, berat kawan ni. Benar Pak, terkejut saya tu. Aku dengar semuanya bertasbih ni, kata. Kau dengar tak tasbihnya? Tak ada sih, kata dia. Lalu aku dapat pelajaran semuanya bertasbih. Betul lah, kita belajar pun begitu juga. Semuanya bertasbih. Allah kan bilang, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Bertasbih kepada Allah yang di langit dan di udah. Itu cuma kita yakini saja. Kau dengar nak? Enggak, udah selesai. Jangan kepikiran nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat hidayahnya sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, bacaan kita Miftahus Sudur, yang melanjutkan pendapat atau komentar daripada Hujjatul Islam dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih. Wa qala Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, telah berkata Imam Al-Ghazali, semoga Allah merahmatinya, kata beliau, innal qalba wa huwa indahul latifatu rabbaniyah ar-ruhaniyatul muta'alaqu bi jismil insan. Kata beliau, sesungguhnya hati itu, di pandangan beliau, setelah beliau menjalani sampai merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau mengambil kesimpulan, sesungguhnya hati itu, pendapat beliau ini adalah latifah rabbaniyah. Itulah kelembutan ketuhanan. Jadi orang banyak bertanya, Ustaz, saya percaya adanya Allah. Kapan tuh? Setelah saya belajar tauhid. Cuma saya ini belum bisa merasakan adanya Allah. Kalau belajar sifat 20 belum merasakan. Itu baru ilmu. Itu baru ilmu. Jangan sampai orang memahami kalau ilmu sudah ada, sudah sampai. Belum. Itu baru ilmu. Baru pemahaman. Tujuan tasawuf itu engkau merasakan adanya
Allah, engkau merasakan bersama Allah, itu tujuan. Karena kuda tasawuf ini udah bermain dengan rasa, bukan lagi dengan nalar ilmu. Jadi beliau berpendapat hati ini latifatur rabbaniyah, dia kelembutan ketuhanan. Rasa itu melalui hati, memahami melalui akal, memahami akal, merasakan dengan hati. Tapi ingat, akal ini pun sebenarnya datangnya dari hati. Kemarin kita bahas apa tuh akal. Nah, akal tuh sesuatu yang ditanam dalam hati asalnya, yang cahayanya naik ke otak, sampai ke otak mendapatkan ilmu dua, ya, daruriyah dengan nazariyah. Ilmu yang spontanitas, yang kedua ilmu yang dipikirkan dapat. Tapi ingat, ini terbatas masih. Dengan akal ini kau belum bisa merasakan adanya Allah. Nah, harus turunkan lagi dari akal, turun lagi ke asalnya, kembali ke hati. Sebenarnya pemahaman yang paling tinggi itu bukan dengan akal, tapi dengan hati. Ya. Begini Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, kalau salah seperti ini. Ya. Laqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Ya. Sungguh kami telah siapkan neraka jahanam itu kebanyakan dari manusia dan jin. Apa sebab? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai qalbun, mempunyai hati nurani, tapi tak memahami. Jadi orang yang selamat dari azab api neraka bukan kerana pintarnya akal, tapi pemahaman di hatinya itu yang menyelamatkan dia. Itu dia. Berarti Allah bilang sumbernya dari hati, pemahaman yang paling benar. Maka hati inilah yang harus dia bersihkan. Makanya kaum materialistis dia salah, keliru dia. Dia bermain dengan alam, panca indera. Nanti ada bahas tu. Ya. Jadi ini orang bertanya, adakah Tuhan? Ada. Saya nak merasakan hatimu bersihkan. Inilah latifatur rabbaniyah. Kelembutan ketuhanan hanya bisa dirasakan dengan hati. Ar-ruhaniyah, dan dia bersifat roh. Nah, jadi hati dengan roh ternyambung. Nanti roh dengan Allah. Itulah dia. Ya, kalau bisa nih, saya paham gini. Akalmu turunkan ke dalam hati. Bersihkan hati, akal pun baik. Tapi ingat, kalau hati sudah bersih, dia nyambung dengan roh. Kalau roh sudah bersih, nyambung dengan Allahnya langsung. Inilah tugas kita bertarekat nih. Jalur ini yang mau dibuka. Hati, roh, Allah. Paham ya? Nanti mau meninggal, ini terbuka semua nih. Kok dapat terbuka sekarang? Jangan mau meninggal. Susah nanti. Itu pemahaman Imam Ghazali itu, Masya Allah. Kemudian amuta'allaqu bi jismil insan. Inilah penggeraknya jasad manusia. Jadi jasad kita ini bergerak dari hati. Hati kekuatannya dari roh. Roh kekuatannya dari Allah. Nah, kuncinya bersihkan hati. Karena Nabi menyatakan innal jasadil mudrah, dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhat jasadu kullu, kalau dia baik maka baiklah semuanya. Penglihatan baik, pendengaran baik, tangan baik, kaki baik, kemaluan baik, perut baik semua. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu, kalau dia jelek, jelek semua. Pandangan jelek, pendengaran jelek, pikiran pun jelek. Semuanya jelek yang keluar. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah di qalbun, hati nurani yang ada di sini. Itu jantung, duk duk duk, letaknya di situ. Tapi jantung itu fisiknya, tapi di balik itu qalbun nurani. Itu namanya latifatur rabbaniyah. Nah, dibilang apa kata Imam Ghazali? Wa huwal haqiqatu dzatil insan. Itulah hakikat manusia itu hati dia. Maka urusan kita sekarang ini hati inilah yang diperbaiki. Ya, satu lagi. Wa huwal mudrikul arif fihi, ya. Dialah
ya, yang mendapatkan bagi orang yang mengenal Allah dengan hati. Jadi untuk kenal kepada Allah, makrifat kepada Allah, jalannya cuma dengan hati. Maka jangan jauh-jauh cari Allah, ada pada dirimu, bersihkan dirimu, kau akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. So jauh-jauh. Makanya orang meninggal tu ketemu sama Allah dalam dirimu. Buka dia. Terbuka. Oh, itulah orang kafir nanti kesian. Begitu meninggal, ya Allah, kata dia. Baru Allah sebutnya. Benar engkau ada ya Allah, kata dia. Orang tak ada agama waktu itu mengatakan, ya Allah, kau ada ya Allah, kata dia. Mana bisa pintu tobat lagi dah? Hidayah tak bisa lagi. Itu penyesalan yang amat sangat tatkala terbukanya dari hati itu. Ya. Mudah-mudahan hati kita terbuka, itu menyenangkan. Waktu meninggal itu dengan husnul khatimah, siap dah gitu. Insya-Allah mudah-mudahan. Wa huwal mahallun nuril ladzi yakdzibullahu bihi. Dan dialah tempat cahaya yang Allah limpahkan dalam hati tersebut. Jadi cahaya Allah lewat dari mana? Hati inilah curahan dari nur Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah ni, dengarkan baik-baik. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar, ya, ayat 22. Ya, saya kutip ni firman Allah, surah Az-Zumar ayat 22. Apa kata Allah? Wa qala rabbuna tabaraka wa ta'ala, faman syaraha Allahu sadrahu lil Islam. Siapa orang yang Allah lapangkan dalam Islam. Ingat ya, kata Nabi bilang, orang tak akan merasakan kelezatan iman. Siapa? 3 dia. Man radiya billahi rabban. Orang yang redha Allah sebagai Tuhannya. Wa Muhammadun nabiyan. Muhammad sebagai nabi. Wa islama dinan. Islam sebagai agama, baru ada lezatnya iman. Siapa redha Allah sebagai Tuhan, siapa redha Islam sebagai agamanya, dan siapa redha Nabi Muhammad sebagai nabinya, baru dia mendapatkan halawatul iman, kemanisan iman. Nah, jadi ingat, kita ni Islam tapi belum redha dengan Islam, belum. Masih terpaksa melaksanakan ajaran Islam. Itu masih berat berarti. Dan Allah bilang ni, siapa orang yang Allah lapangkan dadanya menerima Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, maka di hatinya Allah tanamkan nur dari Tuhannya. Dari mana dapat ni? Sebaliknya Allah bilang, wailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, celakalah orang yang keras hati mereka dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada hubungan dengan zikir, mah. Ujung-ujung kembali ke sana. Artinya apa? Kalau kau mau merasakan tidak ada beban lagi dalam Islam, hatimu harus ada nur dari Allah. Dan nur itu didapatkan hanya dengan zikir. Dan celakalah orang yang hatinya tidak berzikir kepada Allah. Ini Al-Quran yang bilang. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka masih dalam kesesatan. Jadi kalau orang belum merasakan adanya Allah dalam pandangan tasawuf, apa? Salah jalan masih. Islam ni Islam formalitas. Kita tidak mau itu, kita mau Islam betul. Merasakan nur Allah datang di hati kita. Nur ini kita cari, Pak. Ya, nur. Kau dapat nur ini, udahlah, indahlah hidup ini. Islam tak beban lagi. Kenapa? Kita udah redha Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Nabi, selesai urusan dah. Ya, ini diamalkan oleh ulama dulu tiap pagi. Tapi kita tidak mengamalkan kalimatnya, tapi kita mengamalkan zikir biar kita bisa merasakan. Kalau orang maaf, dia mengamalkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyya, 3 kali subuh, 3 kali sore. Tapi ini kalimat yang diamalkan, tapi hatinya belum ada Allah. Tapi kalau hati ada Allah, kita mengucapkan ini baru terasa betul. Raditu billahi rabban, aku redha Allah sebagai Tuhan. Apa sebab? Di hatinya sudah ada Allah. Apa lagi? Wa Muhammadin nabiyya, Nabi Muhammad sebagai nabi. Kenapa? Hatinya sudah cinta dengan Rasulullah SAW. Wa islami dinan, dan agama sebagai Islam sebagai agama tak lagi sebagai beban. Selesai kan?
Kok 3 ni kita dapat, selamatlah dia. Redha dengan Allah, redha dengan Islam, redha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ilaihi fayanalu quwwatil kashfi anil haqa'iq. Nah, dan dengan hati tersebutlah akan mendapatkan kekuatan kasyaf. Apa itu kasyaf? Terbukanya hakikat segala sesuatu. Ini si buah ni Pak ya, jangan dicari ni. Kau dapat alhamdulillah. Kau enggak masalah, ini bukan tujuan. Tapi ingat, tapi ini bisa membuka hakikat segala sesuatu. Jadi kalau hati sudah terbuka, nampak Pak hakikat segala sesuatu. Ya, bisa. Maka saya katakan susah juga ni. Tapi ini sudah buah ya, tinggi sekali. Tasbih segala sesuatu ini bisa kita dengar. Jadi waktu itu orang yang berzikir bisa merasakan, oh ternyata alam ini pun bertuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh itu baru kita Pak terkejut. Saya ingat dulu ada Syekh Mustari, ya, dia mursyid tarekat Naqsyabandi yang masih hidup. Dia di Sidoarjo, pindah ke Sulawesi dia. Dia pindah ke Sulawesi. Waktu kami undang beliau, ya, dia bercerita itu. Dia bilang, kalau hatimu sudah ada nur Allah Subhanahu Wa Taala, kata beliau, kalau dengan izin Allah, Allah bukakan kau bisa lihat nih, semua segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Dia bilang begitu. Nah, kata dia. Maka saya nak, cuma saya tabaruk saja, tidak ngamalkan. Nah, kata dia, kalau kamu makrifat kepada Allah, udah dekat dengan Allah, kamu bisa baca Lauh Mahfuz, kata dia. Waduh, bingung saya ni. Bisa baca Lauh Mahfuz. Kemarin itulah yang Abah dicerita, memang para aulia bisa membaca Lauh Mahfuz, kata dia. Itu Pak, takut kita sama para aulia. Udah berhasil puncaknya tu, antara kita dengan Allah tidak ada antara lagi. Ya, Masya Allah. Itu yang buat saya terkejut. Makanya saya dari guru ke guru sama Pak, kajiannya ke arah situ semua. Ya. Itu makanya pernah saya sampaikan di mana tu, Al-Ikhwan ya, Al-Ikhwan. Ada seorang istri, ya, seorang istri, suaminya mursyid tarekat, suaminya mursyid, istrinya kan belum mursyid. Tapi si istri ini tak terima lah. Dia melihat suaminya mengkhususkan seorang murid melebihi anaknya. Ya, nama perasaan istri, lebihkanlah anakmu daripada yang lain. Tapi si mursyid melebihkan satu muridnya dibandingkan dengan yang lain, dengan anaknya. Nah, kata suaminya bilang, aku menyenangi dia dengan alasan. Apa alasannya? Besok kau tahu, kata dia. Besok kau tahu. Jadi besok kumpullah murid-muridnya ni. Murid kumpul, isteri yang samping. Kau dengar je, kata dia. Murid-murid kau sekalian, kata dia. Ya, tolong, kata dia. Hari ini tugas kalian memberi makan keledai, kambing. Dia banyak melihara kambing, keledai di rumah. Cari rumput. Pergilah cari rumput. Bergegaslah semuanya cari rumput. Dapat ada satu karung, setengah karung. Ada satu murid, satu rumput pun tak dapat. Satu rumput pun tak dapat. Satu murid tu. Yang lain dapat rumput, dah masukkan kandang. Kau kenapa? Mana rumput yang aku perintahkan? Tak kau ambil? Tidak, guru. Kenapa? Tak bisa, saya kata dia. Saya akan memotong rumput tersebut. Saya mendengar dia bertasbih kepada Allah. Tasbih. Dia bertasbih kepada Allah. Saya tidak bisa memotongnya. Udah, kata gurunya bilang, dah situ. Istirahat. Guru tu tadi tanya sama isteri, dah dengar belum? Itulah kemajuan rohani dia. Dia sudah bisa mendengar tasbih semua makhluk. Masya Allah. Cuman ini jangan dicari. Ini pemberian. Saya tahu semua bertasbih kepada Allah, tapi dengar nak? Belum, mudah, jangan pikirkan. Saya punya kawan datang ke rumah, belajar tak jelas gurunya siapa. Kawan sekolah. Masuk, Assalamualaikum, wah, lama tak jumpa kawan ni, masuklah. Apa kabar wap, kata dia. Baik. Waktu itu saya belum lah macam ini, jamaahnya belum ramai begini. Masihlah 2-3 tempat, masih banyak kosong. Jadi masih banyak waktu-waktu kosong.
Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana pekerjaan? Bagus. Sehat, sehat. Duduklah. Aku dengar semua ni bertasbih ni, kata dia. Wah, berat kawan ni. Benar Pak, terkejut saya tu. Aku dengar semuanya bertasbih ni, kata. Kau dengar tak tasbihnya? Tak ada sih, kata dia. Lalu aku dapat pelajaran semuanya bertasbih. Betul lah, kita belajar pun begitu juga. Semuanya bertasbih. Allah kan bilang, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Bertasbih kepada Allah di langit dan di udah. Itu cuma kita yakini saja. Kau dengar nak? Enggak, udah selesai. Jangan kepikiran nantinya. Berbeda orang yang dibukakan langsung. Lain. Itu macam-macam Pak orang belajar sekarang. Kalau tak ada guru, bahaya, bisa sakit. Ya, yang penting ini cuma ilmu saja. Kita belum merasakan, cuma kita meyakini. Nanti sesaat orang-orang tertentu Allah beri seperti itu. Ya, dia bisa melihat, dikasyafkan, terbuka hakikat segala sesuatu. Masya Allah. Ya. Fa idza kana al-middiyuna yarawna anna wasail al-ma'rifati hiya al-hawashil khamsu. Ya. Nah, apabila orang-orang yang terikat dengan materi, pandangannya bahwasanya wasilah mengenal itu dengan panca indera, kata dia. Dengan panca indera. Ini gagal nih Pak. Ya, gagal orang ini. Wa min fawqiha al-aqlu. Yang paling tinggi, kata dia bilang, untuk mengenal Tuhan, akal, kata dia. Udah batal. Kalau main akal tak bisa. Kalau main akal, orang kafir pun bisa. Ya, main akal itu Pak. Jadi kalah dan salah besar kita. Ya, dalam memahami Tuhan kalau digunakan dengan akal. Nah, maka kata Imam Ghazali, dia bilang apa? Fa innal Ghazali yara anna al-ma'rifata laha ba'da hadhihi al-wasilah wasilatul ahammu wal a'zamu wa hiya wasilatul kashfil batin. Itu dia. Dia bilang apa? Nah, sesungguhnya makrifat itu ya, menggunakan wasilah, tapi perantara yang terpenting, yang paling besar adalah wasilah dengan kasyaf, terbukanya hati, terbukanya batin, dan wasilatul ilhami ruhi, dan terbukanya tentang hakikat roh kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya bulul insanu bitasfiyatin nafsi, dengan jalan membersihkan hawa nafsu. Itu Pak tujuannya. Dua yang menghalangi kita ni, nafsu syaitan. Ini yang kita lawan. Ya. Wa tathhirul qalbi, dan membersihkan hati. Wal bu'di anil adrarin maddah, dan juga menjauhkan hati daripada noda-noda materi. Jadi begini. Ya, begini. Memang ini berat. Selama materi dunia ini masih di hati kita, Allah tidak ada di hati kita. Kalau urusan semuanya materi ini sudah hilang di hati kita, baru Allah bertempat di hati. Ini dalam pengertian bukan kita membuang dunia, jangan salah paham. Kita cuma memindahkan. Dunia tidak ada di hati. Hati harus ada Allah. Caranya la ilaha, itu Pak, diperbanyak. Jangan salah paham, tasawuf buang dunia, enggak. Guru-guru kita banyak yang kaya. Saya membayangkan guru-guru kita ini, Masya Allah, pada akhirnya harta dia melimpah. Saya pergi Surabaya, lihat benteng dia, macam mana gedung dia bisa megah macam ini. Kayak istana Pak di benteng tu. Itu tanah di sana itu Pak, itu biar ratusan miliar. Tanahnya ya belum bangun. Beda ke sini. Ukuran sini tanah sana 5 miliar, sini cuma 2-3 miliar, di sana ratusan miliar dengan ukuran yang sama. Saya pikir gimana? Kata Abah masih bilang, ini kelas 1 semuanya, porselennya kelas 1. Tempat kita tuh semuanya KW ya. KW Pak, porselennya KW, semua KW semua. Cuma pandai-pandai lah ngatur, jadi nampak indah. Pada kualitas kelas 2, di sana marmer yang 60 kali berapa tuh? 120 tuh.
Ya Allah, saya bilang berapa duit ini, kualitas tinggi semuanya. Nah, itu bukan punya saya, kata dia, punya Allah, kata dia. InsyaAllah. Jadi ingat, jangan salah paham, bukan kita membuang dunia, enggak. Memindahkan dunia jangan ada di hati. Di hati isi Allah, makanya zikrullah. Ini olahnya begitu saja. Jadi Allah tidak melarang kita kaya, tapi Allah melarang jangan mencintai kekayaan. Itu saja. Caranya macam mana? Zikir. Mudah nih zikir sebenarnya, murah meriah. Ya. Nah, terakhir nih ya. Terakhir. Tak nampak gini. Menjelaskan pakai kacamata ni rasanya kaku. Wa makna hadza anal ma'rifata, maka maknanya adalah sesungguhnya makrifat itu la tatahaqqu illa an tariqil qalbi, tidak akan benar makrifat tersebut kecuali dengan jalan tariqah. Apa itu? Bil qalbil kamil, dengan hati yang sempurna, as-safi, hati yang bersih, maqtu'i ala syawaghil dunyawiyah, yang lepas dari ikatan dunia. Udah itu ya. Itu aja, tasfiyatul qulub, bersihkan hati, bersihkan hati. Jangan kau kotori. Dizikirkan Pak, insyaallah. Ya, dizikirkan banyak-banyak dengan kalimat dua, la ilaha illallah, dengan Allah dalam hati. Mudah-mudahan Allah beri kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan bukan apa? Istiqamah itu yang berat. Istiqamah tu ramai berzikir sendiri pun, itu istiqamah tu. Saya berharap jangan sampai jamaah zikirnya waktu subuh Kamis ya nih. Ya, ramai berzikir sendiri pun berzikir, itu yang Allah mau lihat. Sungguh-sungguhnya kita itu bersihkan hati. Tidak ada jalan lain nih untuk bersihkan hati. Cuma ini saja. Ini paling gampang sekali. Ya, demikian. Mungkin ada pertanyaan satu saja. Kalau ada satu. Nah, ini terima kasih. Sampaikan masalah hati. Lalu bagaimana hubungan batin kita antara guru kita, guru batin kita? Ini kalau kita di dalam hati ini, untuk membersihkan hati ini mudah untuk diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Jadi mohon penjelasan dari guru, bagaimana hubungan antara kita, batin kita dengan guru. Ada doa dari Nabi SAW. Nabi berdoa begini, Allahumma inna nas'aluka wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau, aku bisa mencintai Engkau. Doa dari Nabi itu. Minta boleh, minta yang baik itu. Ya Allah, aku minta kepada Engkau, aku bisa mencintai Engkau. Kalau pun tak bisa, mencintai orang yang mencintaimu. Itulah guru, mursyid tu. Jadi memang kita dianjurkan mencintai para guru mursyid ya, bukan saya, bukan. Guru mursyid. Nah, tapi kita ini cinta karena Allah. Tapi kalau guru tu kena betul-betul mencintai Allah, jalan bisa mencintai Allah, mencintai guru yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan yang lain dalam kitab yang lain, kun ma'allah, fa illam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Jadilah kau bersama Allah, kalaupun tidak, jadilah kau bersama orang yang bersama Allah. Nah, itu jalannya. Wasilu ilaih, dia akan menyampaikan kau kepada Allah SWT. Nah, makanya kita dalam tarikat harus ada mursyid. Mursyid kita, Kiai Ahmad Syekh Wafat Tajul, di bawah bimbingan guru-guru senior seperti Abah Ali. Itu yang senior bisa membimbing kita juga, lebih memahami tentang zikir, dia punya pengalaman. Nah, tapi mursyid itulah nanti yang akan bisa membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah terbuka kasyaf di hati, ya, ada kasyaf tadi kita bilang, kasyaf itu terbuka hati, kita akan bisa merasakan roh kita dibawa guru itu. Dibawa oleh guru. Seperti Nabi Muhammad SAW dibawa Jibril alaihissalam waktu malam Isra dan nanti gitu deh. Seperti itu jalannya nanti. Ya.
Ya, mudah-mudahan seperti itulah dia. Memang kita dianjurkan mencintai mursyid, sayang mursyid, dialah menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.